Salam sosiologi, kita akan kembali membicarakan bentuk kelompok menurut klasifikasi Charles H. Cooley dan Ellsworth Paris. Di sini nanti kita akan membicarakan melihat kelompok sosial itu terdiri dari kelompok sosial primer dan sekunder. Cooley mengatakan bahwa manusia merupakan kelompok sosial yang selalu membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga aktif melakukan interaksi sosial. Pada proses interaksi sosial tersebut, manusia memiliki dua peran, yakni sebagai individu serta sebagai kelompok. Kelompok tersebut kemudian membentuk kelompok sosial. Berdasarkan pendapat ini, dikatakan bahwa manusia itu memiliki dua peranan sekaligus sebagai makhluk sosial. Yang pertama adalah sebagai dirinya sendiri, sebagai individu dan memiliki peran individu. Dan juga sekaligus manusia itu memiliki peran di antara sesama individu. Itulah yang kemudian dikatakan dengan peran-peran sosial. Proses pelaksanaan peran manusia sebagai individu dan peran-peran sosial tersebut di dalam masyarakat akan membentuk yang kita namakan kelompok sosial. Charles Cooley mengatakan di sini bahwa kelompok sosial tersebut ada dua. Yang pertama adalah kelompok sosial primer. Di dalam kelompok sosial primer, manusia melakukan peranan yang sangat penting di antara sesama manusia itu sendiri. Dikatakan di sini bahwa kelompok primer biasanya merupakan kelompok yang kecil, yang hanya terdiri dari beberapa individu-individu yang memiliki interaksi secara langsung, interaksi yang terlibat di dalam pertemuan-pertemuan tatap muka antar anggota-anggota kelompok sosial itu sendiri, yang terlibat di dalam pertemuan-pertemuan dalam ikatan-ikatan emosional dalam jangka panjang. Maka dikatakan di sini bahwa kelompok primer tersebut melayani kebutuhan-kebutuhan emosional dan yang beranggotakan orang-orang yang memiliki peranan-peranan yang sangat penting di dalam ikatan-ikatan sosial. Sehingga di dalam proses tersebut terjadi sosialisasi individu di dalam kelompoknya sendiri. Keberadaan kelompok primer ditandai dengan adanya hubungan yang akrab, yang mesra, yang sifatnya primer, pribadi di antara kelompok-kelompok itu sendiri. Di sini kita bisa melihat ciri-ciri kelompok primer. Pertama dikatakan bahwa setiap anggota di dalam kelompok primer itu saling mengenal secara pribadi, mengenal secara langsung setiap anggota dalam satu kelompok. Dan biasanya terjadi ikatan-ikatan yang bersifat akrab dan sangat dekat. Yang kedua, anggota-anggota kelompok di dalam kelompok primer itu memiliki kerjasama yang sangat erat, sangat kuat, karena didasari dari pengenalan-pengenalan secara pribadi, hubungan yang intim dan akrab yang tadi. Yang ketiga, saling berinteraksi secara intens, secara berkelanjutan, terus-menerus di dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, hubungan yang dijalin bersifat terus-menerus dan langgeng. Nah, itulah di dalam kelompok primer. Sekarang kita akan melihat tentang kelompok sekunder. Kelompok sekunder, ciri-cirinya dapat kita lihat di sini. Pertama sekali, dibentuk atas dasar
minat atau kesamaan tertentu. Maka dikatakan bahwa kelompok-kelompok primer adalah kelompok yang informal pada umumnya, tetapi kelompok sekunder di sini merupakan kelompok-kelompok formal yang terikat di dalam satu kerjasama tertentu, di dalam satu tujuan tertentu yang merupakan tujuan yang sama di dalam setiap anggota kelompok. Dan biasanya keterikatan anggota di sini bersifat temporer. Umpamanya apabila kepentingannya atau kerjasamanya sudah terpenuhi, sudah terselesaikan, maka kelompok itu akan bisa berakhir, baik secara formal atau dengan sendirinya. Yang kedua, hubungan antar anggota lebih merujuk pada pembagian kerja. Di dalam kelompok sekunder, bahwa hubungan keterikatan atau kerjasama biasanya terikat karena keterikatan pembagian kerja. Keterikatan fungsi daripada setiap orang di dalam satu kelompok. Yang ketiga, kelompok sekunder lebih berperan di dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kerjasama sekunder itu biasanya terikat karena kepentingan sama, karena tujuan sama, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini kelompok sekunder bisa diartikan adalah merupakan satu kelompok sosial yang berhubungan relatif impersonal. Atau artinya hubungan-hubungan itu hubungan-hubungan kerjasama secara bersama-sama dan bersifat sementara. Dan di dalam kelompok sekunder itu, relasi antara anggota biasanya berorientasi untuk menyelesaikan tujuan atau tugas yang ada di dalam satu ikatan kerjasama. Nah, selanjutnya bisa dikatakan di sini bahwa kelompok sekunder itu biasanya memiliki jumlah anggota yang besar, dan bisa terjadi anggota di dalam kelompok sekunder tidak saling mengenal, baik secara personal atau secara bersama-sama. Karena bisa terjadi ada kerjasama sekunder, tapi tidak pernah ada tatap muka. Yang ketiga, komunikasi yang dilakukan antara anggota bersifat sementara dan impersonal. Yang keempat, berupa kelompok fungsional karena didasari pada keterikatan-keterikatan fungsi yang kehadirannya ditujukan untuk melaksanakan tugas tertentu. Umumnya tidak memberikan pengaruh utama pada anggotanya. Nah, demikian bentuk kelompok sosial primer dan sekunder. Terima kasih.